Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Maisai Jelal dengan NIM 19060-2007. Saya akan menjelaskan tentang Oke, saya akan menjelaskan tentang jurnal algoritma genetika dengan judul Implementasi Algoritma Genetika pada Penjadwalan Sistem Informasi XYZ-TV yang dirilis pada tahun 2020. Untuk pengenalannya, penjadwalan merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sumber daya atau durasi waktu kerja yang dibutuhkan untuk melakukan serangkaian aktivitas kerja. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyelesaikan pekerjaan secara teratur, lancar, dan sesuai jadwal. Permasalahan yang timbul pada jurnal ini yakni pembuatan jadwal tayang acara yang masih menggunakan Microsoft Excel yang mana sering terjadi kesalahan. Selain itu, pembuatan jadwal yang masih menggunakan Microsoft Excel ini bisa mengakibatkan jadwal acara yang nantinya bisa bertabrakan dengan jadwal acara yang lainnya. Oleh karena itu, XYZ-TV membutuhkan waktu lama untuk menyusun jadwal tayang. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Yakni menggunakan metode waterfall dengan tahapan software development life cycle. Yang mana untuk tahapan pertama adalah analisis permasalahan, yang mana nantinya akan dilakukan wawancara kepada narasumber seperti kepala bidang pemberitaan di XYZ-TV dan pengamatan permasalahan diketahui kebutuhan dalam pembuatan jadwal secara sistematis. Sistem penjadwalan ini diharapkan dapat membantu XYZ-TV dalam pembuatan jadwal yang sudah tersistem. Lalu untuk tahap kedua yakni perancangan sistem, yang mana tahap perancangan ini merupakan tahap penerjemahan kebutuhan dalam sebuah representasi perangkat lunak. Sebelum dimulai pengimplementasian pada kode program, penelitian ini menggunakan Unified Modeling Language atau yang disebut UML pada perancangan sistem perangkat lunaknya. Lalu ketiga adalah pembuatan sistem. Tahap ini adalah pembuatan sistem penjadwalan XYZ-TV, yaitu membuat sistem penjadwalan menggunakan kode program PHP dan MySQL. Lalu tahap 4, yakni adalah testing, yang mana bertujuan untuk menemukan kesalahan pada sistem dan mencari tahu kesesuaian sistem yang dibuat dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, penulis menggunakan metode black box testing, yang mana nanti dijelaskan lebih detail ke slide berikutnya. Selain keempat tahapan yang penting ini, yang terakhir adalah kesimpulan. Lalu untuk proses sendiri ada 3 tahapan, yang mana nanti perhitungan algoritma genetika, yakni melakukan pembangkitan, mencari fitness, hingga menemukan probabilitas. Lalu untuk membuat sistem informasi penjadwalan XYZ-TV, yang mana nanti penjelasan dan hasil screenshot setiap halaman dari sistem informasi penjadwalan XYZ-TV dijelaskan dan dijabarkan. Lalu pengujian sistem, yang mana nanti bertujuan untuk menemukan kekurangan dan kesalahan pada sistem. Tips dalam perhitungan algoritma genetika, yakni dalam perhitungan algoritma genetika dalam penjadwalan fitness ditentukan oleh kelas acara atau yang disebut CA, yang mana jumlah acara yang sama di waktu yang sama. Lalu kelas episode atau CE, jumlah episode yang sama di waktu yang sama, sehingga perhitungan fitness adalah F atau fitness sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 plus CA plus CE. Seperti itu.
Nah, untuk pembangkitan kromosom sendiri, sebelum pembangkitan generasi awal, ada beberapa pengaturan yang harus dibuat ketika merancang aplikasi, yaitu menentukan jumlah kromosom. Penentuan kromosom awal ditentukan jumlah kromosom yang dibangkitkan. Satu kromosom ada satu solusi, sehingga semakin banyak kromosom yang dibangkitkan, semakin banyak pilihan solusi atau jadwal yang dihasilkan. Yang nantinya akan dipilih satu yang terbaik kromosom akan disimpan ke dalam sebuah array dengan format seperti berikut. Setelah proses pembangkitan kromosom, selanjutnya adalah proses seleksi. Proses seleksi adalah pemilihan kromosom yang mana akan digunakan untuk proses algoritma berikutnya. Seleksi ditentukan berdasarkan nilai fitness kromosom. Semakin besar fitness, semakin besar kesempatan untuk terpilih. Metode yang digunakan di sini adalah probability well. Dari kromosom pada penjadwalan XY-TV terdapat 39 kromosom yang dibangkitkan dengan masing-masing fitness seperti yang ada pada layar. Setelah proses seleksi selesai, selanjutnya adalah menghitung total fitness dari semua individu yang dihitung. Jumlahnya adalah 2. Setelah selesai menghitung total fitness, proses selanjutnya yaitu menghitung probabilitas masing-masing individu. Probabilitas didapat dari nilai fitness dibagi dengan total fitness. Adapun hasilnya seperti berikut. Setelah proses menghitung probabilitas masing-masing individu selesai, proses selanjutnya yaitu menghitung probabilitas tersebut dengan menentukan jatah yang dilakukan dengan mencari kumulatif dari probabilitas. Setelah proses mencari kumulatif dari probabilitas selesai, maka proses terakhir adalah mutasi, yang mana rumusnya yang ada pada layar diketahui adalah 78 gen. Dari hasil total gen di atas, acara dan episode diambil sesuai dengan kecocokan antara acara dan episode, yang nantinya acara dan episode salah satunya akan menjadi kromosom terbaik. Untuk tampilan login dari program adalah berikut. Lalu untuk tampilan halaman input nama acara seperti berikut. Dilanjut tampilan halaman tabel acara seperti berikut. Lalu tampilan halaman input episode seperti berikut. Tampilan halaman tabel episode seperti berikut. Tampilan halaman penjadwalan otomatis seperti berikut, yang mana nantinya untuk mengisi jadwal pada tabel secara manual atau bisa mengisi jadwal tersebut acara otomatis yang tadinya juga akan menampilkan seluruh acara setiap minggunya. Seperti itu. Berikut adalah tampilan halaman penjadwalan manual. Lalu ini adalah halaman tabel penjadwalan yang menampilkan hasil dari jadwal itu sendiri, yang nantinya akan tampil sebuah tabel yang ada semua hari dalam satu minggu serta jam tayangnya. Untuk testing menggunakan metode black box. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode black box yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa secara fungsional sistem sudah dapat berjalan secara normal sesuai dengan fungsinya. Kesimpulannya apa? Pertama, implementasi algoritma genetika pada penjadwalan di sistem informasi XYZ-TV telah selesai dibangun. Lalu nomor 2, berdasarkan hasil pengujian sistem dengan menggunakan black box telah diujikan, bisa diambil kesimpulan bahwa secara fungsional sistem sudah dapat berjalan secara normal sesuai dengan fungsinya. Baik, bila ada pertanyaan, silakan. Mungkin saya terlebih dahulu, Mas Farhan. Baik, silakan. Untuk pertanyaannya, kenapa metode waterfall dipilih ya untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan ini? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Metode waterfall. Baik, saya akan jelaskan. Jadi, metode waterfall ini adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan juga termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Jadi dari tahapan-tahapan ini tidak dapat langsung meloncat ke tahapan berikutnya jika tahapan sebelumnya ini belum selesai. Sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Seperti itu, Mas Ilham. Barangkali ada Mas Eki pertanyaan, silakan. Ya Mas, saya ingin bertanya, apa itu metode black box testing dan kenapa metode ini dipilih dalam melakukan testing? Baik,
dari black box testing sendiri adalah pengujian yang dilakukan sepenuhnya dengan hanya menilai kebutuhan dan spesifikasi software. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan pengguna. Jadi pengujian ini tidak melihat atau menguji software programnya. Maka seperti yang saya tampilkan tadi, penjabarannya adalah menekankan pada tampilan-tampilan pada aplikasi tersebut. Baik, ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan terlebih dahulu untuk masalah ANN. Apa sudah bisa dilihat, teman-teman? Ya, Oke. Untuk materi selanjutnya yang saya bawakan yaitu perancangan sistem pendukung keputusan untuk prediksi penerima beasiswa menggunakan metode Neural Network Propagation. Jurnal ini rilis pada bulan Mei tahun 2018. Untuk saya sendiri, nama saya Ramadan Ilham Diasani dengan NIM 1906020098 dari Teknik Informatika Asori. Lalu untuk awal permasalahan, seleksi beasiswa di Amikom masih mengalami kendala pada proses pengambilan keputusan untuk menentukan mahasiswa mana saja yang berhak mendapatkan beasiswa. Karena proses penilaiannya itu tidak terlalu diputuskan berdasarkan perhitungan yang pasti, tetapi kebijakan dari pembuat keputusan yang akhirnya menentukan penerimaan beasiswa tersebut. Adanya data yang banyak menyebabkan para pengambil keputusan membutuhkan tools yang membantu dalam memprediksi calon penerima beasiswa secara cepat dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan permasalahan yang muncul tersebut, dalam penelitian ini akan dibuat suatu perancangan sistem prediksi yang dapat membantu pihak kemahasiswaan dalam mencari solusi dalam menentukan penerimaan beasiswa di Universitas Ankom Yogyakarta. Lanjut, untuk metode penelitiannya sendiri, ini menggunakan metode eksperimental yang di mana metode ini akan menggambarkan proses atau alur penelitian pada sistem dari pengelolaan data itu sendiri hingga dihasilkan kesimpulan. Lalu berikut gambar di bawah merupakan skema metode penelitiannya. Lanjut untuk data variabel. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data daftar beasiswa dengan parameter atribut yang telah ditentukan oleh pihak kemahasiswaan Universitas Ankom, yaitu ada IPK, jumlah SKS, status, dan pendapatan orang tua. Data yang digunakan untuk dataset adalah data penerima beasiswa yang diperoleh dari tahun 2012 sampai 2017. Dengan jumlah data ada 3.000 yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama data training dan kedua ada data testing dengan perbandingan 75% untuk data training, 25% untuk data testingnya. Dan diperoleh pembagian data training sebesar 2.250 data dan 750 data untuk data testingnya. Lalu ini adalah untuk penentuan nilai atribut. Kita sesuaikan dulu untuk IPK, jumlah SKS, status, pendapatan orang tua bisa dilihat. Lalu untuk konversi nilai atribut data bisa dilihat dalam tabel juga untuk penentuan bobotnya seberapa sesuai dengan nilai. Lalu setelah dilakukan proses konversi nilai pada sistem atribut, maka selanjutnya hasil konversi nilai pada tabel tersebut akan diimplementasikan ke dalam dataset daftar beasiswa yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Jadi untuk keterangannya, X1 adalah IPK, X2 ada jumlah SKS, X3 status, X4 ada pendapatan orang tua. Lalu penyelesaian. Pada tahap
Model yang dilakukan beberapa percobaan untuk mencari hasil nilai akurasi dan nilai mean absolute error atau MAE terbaik. Percobaan dilakukan dengan pembuatan arsitektur jaringan saraf di luar dengan konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama, input layer yang berisi 4 buah neuron input dan 4 parameter. Satu hidden layer yang berisi 20 neuron hidden dengan tujuan meningkatkan hasil dari input layer untuk mendekati nilai tujuan. Lalu satu output layer dengan satu neuron output dengan keputusan diterima atau ditolak. Lalu setelah pembuatan arsitekturnya pada jaringan saraf terbuat, maka proses selanjutnya adalah inisialisasi atau penentuan bobot pada setiap neuron. Setelah proses penentuan bobot selesai dilakukan, maka akan dilakukan proses feed forward untuk menghitung nilai aktivasi sesuai neuron dari input layer, hidden layer, dan output layer. Lalu fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid. Setelah perhitungan pada fungsi aktivasi selesai, maka akan dilakukan proses backpropagation untuk melakukan perhitungan balik dari output neuron. Lalu kita menuju hasil. Dalam proses backpropagation ini, peneliti nilai learning rate momentum untuk meningkatkan nilai akurasi, mendapatkan nilai mean terbaik. Percobaan nilai learning rate dan momentum dilakukan dengan nilai konfigurasi nilai sebagai berikut, dan didapat kombinasi nilai akurasi dan MAE tertinggi yaitu 0,2 dan 0,8. Semua proses di atas akan dilakukan secara terus-menerus sehingga kondisi stopping dipenuhi. Kondisi stopping akan digunakan dalam metode backpropagation. Pembatasan nilai epoch dengan jumlah maksimal 1000 kali atau dengan menggunakan kondisi pemberhentian kondisi di mana jika didapat hasil nilai error lebih dari 0,001 maka proses akan diberhentikan. Lalu berikut adalah menunjukkan 4 kombinasi antara learning rate dan momentumnya. Lalu ada rata-rata nilai akurasi yang dihasilkan sebesar 99% serta rata-rata nilai error terkecil 0,000101 yang diperoleh pada epoch ke-329. Lalu ada grafiknya juga, rata-rata akurasi dan error secara berturut-turut dari nomor 1 sampai 4. Lalu berikut adalah antarmuka untuk melakukan import atau memasukkan data testing dengan format CSV. Lalu berikut juga ada antarmuka untuk melakukan prediksi di mana hasil berupa diterima atau ditolaknya keputusan tersebut. Lalu untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian telah berhasil dilakukan perancangan sistem keputusan untuk prediksi penerimaan beasiswa menggunakan model algoritma backpropagation. Perancangan pada sistem ini menghasilkan nilai akurasi rata-rata tertinggi sebesar 99% serta rata-rata nilai error sebesar 0,000101 dan diperoleh pada epoch ke-329 dengan menggunakan learning rate sebesar 0,2 dan momentum 0,2. Oke, mungkin sekian. Ada teman-teman mau bertanya? Oke, Mas Ilham, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan MAE dan mengapa jurnal ini menggunakan pengukuran nilai errornya menggunakan MAE? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Saran. Apa yang dimaksud MAE dan kenapa digunakan pada jurnal ini? Oke, untuk yang pertama, MAE adalah rata-rata selisih mutlak nilai yang sebenarnya atau aktual dengan nilai prediksi atau bisa disebut peramalannya, yang dimana dua di antara banyak metode untuk mengukur tingkat keakuratan suatu model peramalan tersebut. Nilai MAE mempresentasikan rata-rata kesalahan error absolut antara hasil peramalan dengan nilai yang sebenarnya. Lalu mengapa di jurnal ini menggunakan pengukuran dengan MAE? Menurut saya karena rumus yang diimplementasikan dari MAE sendiri dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua model atau lebih dalam melakukan peramalan tentunya. Yang dimana pada studi kasus ini memiliki 4 perbandingan model yang berupa IPK yang pertama, lalu ada jumlah SKS, status, dan pendapatan orang tua.
Jika semakin kecil nilai MAE-nya, maka semakin bagus pula model tersebut dalam melakukan peramalan. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin dari Mas Eki. Baik, Mas, saya mau bertanya. Jelaskan lebih rinci proses-proses pada skema metode eksperimental. Itu aja sih, Mas. Oke, baik. Metode eksperimental ya. Untuk yang pertama, proses yang pertama itu ada data. Data itu merupakan proses di mana kita akan mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu. Lanjut, ada cleaning and integration. Cleaning and integration adalah sebuah proses di mana data akan dilakukan pembersihan dan diintegrasikan ke dalam sistem. Selanjutnya ada selection and transformation. Proses tersebut adalah seleksi data dan konversi dari data yang telah diintegrasikan pada sistem. Lalu ada ANN backpropagation. Itu adalah proses di mana inisialisasi variabel penentu seperti learning rate, momentum, dan hidden layer ditentukan serta proses perhitungannya, dan klasifikasi akan dilakukan di proses ini. Lanjut ada cross validation and test. Proses ini di mana hasil dari proses ANN akan dilakukan uji validasi dan testing terlebih dahulu sebelum masuk ke predict of scholarship. Lalu yang step terakhir ada predict the scholarship, yaitu proses akhir dari penelitian berupa hasil prediksi penerimaan beasiswa yang telah dilakukan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Oh, sudah muncul. Ya, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi logika fungsi dalam optimasi jumlah produksi barang menggunakan metode Tsukamoto. Pertama, permasalahan produksi barang di toko kerang pasir putih Situbondo saat ini berlangsung pada umumnya. Setiap barang yang diminta oleh konsumen cukup untuk memenuhi permintaan. Tetapi terkadang karena toko tersebut masih menggunakan sistem manual, jadi hanya mengandalkan dari permintaan yang ada. Mereka membuat produksi barang terlalu banyak sehingga barang yang tidak terjual tersimpan di gudang cukup banyak. Dan hal tersebut bisa merugikan toko tersebut karena pemborosan dana yang cukup banyak. Dengan adanya analisa ini, maka diharapkan dalam proses pelaksanaan penjualan produk menjadi lebih optimal dan meningkat. Dengan kata lain, untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan, input, dan menghasilkan keluaran output berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan guna mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, data variabel. Toko saat ini sedang mendapatkan permintaan sebesar 2.500 buah dan persediaan gudang hanya 100 botol. Data ini akan menjadi dasar untuk analisa fungsi menggunakan metode Tsukamoto. Ketiga, penyelesaian untuk menentukan variabel yang terkait dalam proses yang akan ditentukan dan fungsi-fungsi yang sesuai. Pada kasus ini ada 3 variabel yang akan dimodelkan, yaitu pertama variabel permintaan terbagi menjadi 2 himpunan fungsi, yaitu naik dan turun. Berdasarkan dari data permintaan terbesar 4.000 buah dan terkecil 500 buah, maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, yang kedua, variabel persediaan terbagi menjadi 2 himpunan fungsi, yaitu banyak dan sedikit. Berdasarkan dari data persediaan terbesar 300 buah dan terkecil 75 buah. Maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut di bawah. Selanjutnya, yang ketiga, variabel produksi
terbagi menjadi dua himpunan fungsi, yaitu bertambah dan berkurang. Berdasarkan dari data produksi terbesar 4.500 buah dan terkecil 1.000 buah, maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya penyelesaian. Substitusi rule atau aturan rumus Z. Untuk rule pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Untuk rule yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Selanjutnya rule yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Dan yang terakhir, rule yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Selanjutnya mencari nilai Z. Dan yang keempat, hasil. Pada halaman variabel ini digunakan untuk memasukkan data variabel dan juga memberikan nama pada variabel tersebut. Pada kasus ini digunakan dua variabel input, yaitu variabel permintaan dan juga variabel persediaan. Untuk keluaran digunakan satu variabel yang diberi nama produksi. Selanjutnya rule. Pada halaman rule ini digunakan untuk membuat suatu aturan yang berlaku pada logika fungsi. Pada halaman ini yaitu halaman tes sistem yang berguna untuk melakukan simulasi dari beberapa variabel dan juga rule yang sudah kita masukkan untuk cara mensimulasikannya dengan memasukkan nilai variabel permintaan dan nilai variabel persediaan. Pada sistem tes juga terdapat surface, yaitu grafik yang menunjukkan hasil dari logika tersebut. Selanjutnya halaman nilai input permintaan, dan ini halaman nilai input persediaan, dan hasil produksi yang dibuat. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem optimasi jumlah pengadaan barang menggunakan algoritma fungsi metode Tsukamoto, maka dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, sistem optimasi jumlah pengadaan barang menggunakan algoritma fungsi metode. Kedua, kondisi optimum diperoleh untuk produksi barang menggunakan metode Tsukamoto mencapai 2.981 buah per hari. Dan sarannya yang pertama dikembangkan dengan cara menggunakan aplikasi MATLAB agar mempermudah dalam proses analisa dan pengolahan data. Dan yang kedua untuk mendapatkan perbandingan di dalam pencarian dan menggunakan logika fungsi. Baik, untuk pertanyaan silakan Mas. Oke, Mas Eki, saya mohon izin bertanya. Pada proses penyelesaian ini kenapa kok ya menggunakan 4 aturan ya? Baik, saya jawab. Karena input yang dipakai hanya ada 2 dan output yang dipakai juga hanya 1. Jadi untuk membuat sebuah rule hanya bisa digunakan 4 rule saja. Baik, untuk Terima kasih. pertanyaan selanjutnya. Oke Mas Eki, saya mau bertanya, apakah metode Tsukamoto ini sudah tepat sasaran penggunaannya jika digunakan oleh pihak penjual begitu? Mungkin seperti itu Mas. Baik, Mas Ilham, saya akan menjawabnya. Untuk pihak penjual, tepat atau tidak? Iya tepat. Dapat dilihat data permintaan dan persediaan untuk mengetahui data produksi optimum yang harus dihasilkan. Baik Mas, apakah sudah jelas? Terima kasih Mas Eki. Baik. Baik, saya tutup presentasi dari saya dan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.